Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Cimanggis. Jumpa lagi dalam acara podcast Cerdas. Cerdas menjaga kesehatan, cerdas hidup bahagia. Baik, saat ini saya bersama dengan Bu Yeni. Hai Bu Yeni. Hai Mbak Putri, hai juga sahabat sehat Cimanggis. Baik, apa kabar nih Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah Mbak Putri sehat. Alhamdulillah. Mbak Putri juga sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Cocok banget nih ya, kebaya merah dengan lipstik merah merona. Iya, Ya. untuk acara podcast ini. Mantap ya. Nah, bulan ini kan bulan Agustus ya Bu. Betul. Sebetulnya identik dengan vitamin A ya Bu, Iya. vitamin A, obat cacing gitu ya. Tapi juga ada ya Bu, ternyata kita sedang memperingati Pekan ASI sedunia. Sedunia. Betul Betul ya, sekali. Bu? Betul Mbak Putri. Ya. Nah, tema yang kita usungkan di tahun ini adalah ASI itu investasi. Kok bisa sih Bu ASI itu disebut investasi? Iya, karena di masyarakat kita terbiasa investasi itu berupa barang atau benda. Padahal yang sering terlupakan, kesehatan merupakan investasi yang paling baik, yang paling besar nilainya. Terus hubungan kesehatan sama ASI itu gimana Bu? Kalau anak kita berikan ASI, Mbak Putri, otomatis anak sehat, tubuh kembangnya sesuai dengan usianya, jarang sakit, nanti di sekolahnya juga berprestasi, kan merupakan suatu investasi. Oke. Kan tadi ASI itu investasi. Terus emang kenapa sih Bu harus ASI? Gitu. Ya, karena kan ASI itu kan makanan terbaik bayi, Mbak Putri, ya kan? Tidak ada makanan lain yang bisa mengalahkan ASI. Karena ASI itu merupakan hak bayi, kewajiban orang tua untuk memberikan ASI, ya kan? Di mana dalam ASI itu mengandung kolostrum untuk daya tahan tubuh bayi. Kolostrum itu mengandung zat antibodi, protein, terus faktor pertumbuhan, enzim dan nutrisi penting lainnya yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Oke, baik. Berarti itu yang nggak ada di susu formula ya Bu? Betul Mbak Putri. Mau semahal apapun itu Bu? Betul. Masya Allah ya. Jadi memang ASI itu selengkap itu dan seterbaik itu ya Bu? Betul. Nah, kita kan juga sering dengar nih Bu, ASI eksklusif gitu ya. Sebenarnya apa sih Bu ASI eksklusif? ASI gitu, ASI eksklusif. Emang apa sih Bu bedanya gitu? Kalau ASI eksklusif itu adalah praktek pemberian ASI saja, tanpa pemberian makanan atau minuman lain. Gitu. Jadi selama dari mulai usia 0 sampai 6 bulan ASI bayi itu diberikan ASI saja. Seperti itu. Berarti kalau ASI itu ya udah susu ibu. Cuman Betul, kalau ASI ya. eksklusif itu bayi diberikan ASI ASI saja, iya. 0 sampai dengan 6 bulan. 6 bulan, iya. Jadi dia nggak boleh minum kalau dikasih air putih Bu, termasuk ASI eksklusif nggak Bu? Tidak. Oke. Kalau madu Bu? Tidak juga. Oke. Pokoknya hanya ASI saja. Oke. Ya, kecuali obat ya, kalau untuk diberikan obat itu tetap masih bisa kita kategorikan ASI eksklusif karena pemberian obatnya tidak mengganggu pemberian ASI eksklusif. Tapi tipsnya kalau bayi kita mendapatkan puyer sebaiknya dicairkan dengan menggunakan ASI, bukan menggunakan air putih. Seperti itu. Kecuali mungkin kalau dikasih obatnya sirup ya Bu ya. Betul, Berarti udah ya, aman ya Bu. betul kalau sudah dikasih aman. sirup. Iya. Oke Bu, tadi kan Ibu sempat singgung kolostrum ya Bu. Iya. Udah jelas juga tadi apa kandungannya. Mm-mm. Kolostrum itu apa sih Bu? Jenis ASI atau gimana ya Bu? Iya, jenis ASI itu kan ada 3 ya. Pertama, ASI itu terdiri dari kolostrum, ASI awal, dan ASI matang. Gitu. Jadi kolostrum itu adanya di hari pertama sampai hari ke-7. Kalau ASI awal itu biasanya adanya di hari ke-7 sampai hari ke-14. Dan selanjutnya disebut dengan ASI matang. Seperti itu. Berarti mungkin beda juga kali ya Bu, tampilannya gitu ya. Iya, Kalau betul, kolostrum itu warna betul. apa Bu? Kalau kolostrum itu biasanya warnanya kuning gitu, warna kuning karena dia mengandung zat antibodi. Terus kalau ASI yang awal itu biasanya putih tapi rada encer. Kalau ASI matang itu biasanya yang lebih kental, putihnya itu lebih kental karena banyak mengandung lemak. Oke, nah sekarang Bu, manfaat ASI itu apa aja sih Bu? Ya, manfaat pemberian ASI itu ada 2 Mbak Putri. Bisa untuk ibunya, bisa juga bermanfaat untuk bayinya. Kalau bermanfaat untuk ibunya antara lain nih Mbak Putri, bisa mencegah penyakit kanker payudara dan kanker serviks, bisa untuk mencegah pendarahan, bisa juga untuk KB alami, bisa juga untuk mempertahankan berat badan idealnya, terus bisa juga untuk mengurangi resiko depresi. Yang lagi rame ya Bu? Iya, baby baby blues, ya, Bu, ya. betul Mbak Putri. Iya. Kalau untuk anaknya manfaatnya
lebih banyak lagi. Oke. Anaknya jadi tumbuh sehat, nggak gampang sakit, terus berat badan tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya, dan yang paling penting bisa mencegah anak menjadi stunting. Oke, jadi bisa Iya. pencegahan stunting ya Bu? Iya betul, dengan pemberian ASI eksklusif. tadi ya. Jadi Wah. bisa ekonomis, efisien, dan kapan pun diperlukan sama bayi kita bisa langsung. Nah, Ya kan? iya. Kalau susu itu kan kita harus masak air dulu, ya kan, nyuci botol dulu. Nah kalau ini kan begitu anak nangis butuh langsung Iya. bisa kita susui seperti itu. Nah, ya kan? gimana sih Bu cara menyusui yang baik dan benar itu? Oke, cara menyusui itu ada dua Mbak Putri, bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu bisa bayi langsung menyusu di payudara ibu, ya kan? Dengan posisi bisa duduk, bisa juga dengan posisi tiduran. Atau yang tidak langsung itu dengan cara diperah Mbak Putri. Nah diperah itu ada dua caranya, bisa dengan alami menggunakan tangan sendiri, tangan ibunya sendiri, atau diperah menggunakan alat. Boleh nggak sih Bu spill mumpung bawa boneka nih Bu? Ya gimana Iya. sih Bu Oke, kalau cara nyusuin dengan posisi duduk dulu deh duduk. Mm-mm. Ya, yang paling Kalau enak. duduk yang penting ibunya harus nyaman dulu Mbak Putri, ya kan? Harus nyaman dulu. Kalau memang ada jarak dengan kaki itu dikasih apa namanya kayak ganjalan kayak bangku kecil gitu ya. Karena tidak boleh posisi ibunya membungkuk. Ya. Jadi Oke. usahakan anaknya ibunya nyaman duduknya. Jadi perut bayinya dengan kita ini. Nih. Nempel Bisa dengan ya? cara begini yang biasa gitu. Atau mau dengan cara yang begini Mbak Putri bisa. Kan begini tangan topang. Nah, begini bisa, ya kan? Yang penting syaratnya adalah ibunya tidak boleh membungkuk. Jadi harus tegak lurus. Jadi Ibu ngomong tegak saya jadi ikutan tegak ya. Oke, mungkin karena tegak supaya karena nyusu itu lama ya Bu ya. Jadi Iya, kan ibunya nggak boleh iya, membungkuk gitu iya. ya. Ada nggak sih Bu yang bisa diperhatiin terkait posisi bayinya sendiri Bu? Oke, itu namanya perlekatan Mbak Putri ya. Jadi kalau perlekatan itu salah satu kunci keberhasilan pemberian ASI, ya kan? Jadi perlu kita ketahui nih sahabat sehat Cimanggis cara memberikan ASI ya. Jadi usahakan itu perut bayi dan perut ibunya itu sejajar menempel ya. Terus mulut bayi ini terbuka lebar Mbak Putri ya kan. Nah, bagian yang lebih gelap ini masuk ke dalam mulut bayi. Di samping itu perlu juga diperhatikan tidak boleh ada bunyi-bunyi. Karena bunyi-bunyi itu menandakan ada udara yang masuk. Oh gitu ya Bu ya, kadang-kadang kan bunyi kayaknya kesannya kayak Iya betul, kayak lahap banget gitu ya Bu. Iya. Padahal justru itu malah nggak baik ya Bu. Iya, Ya? karena ada udara yang masuk sehingga bisa mengganggu proses pemberian ASI. Kalau misalkan pelekatannya nggak baik gimana Bu? Bisa menyebabkan puting lecet Mbak Putri kalau pelekatannya kurang baik. Karena tadi itu bagian yang lebih gelap ini kan harusnya masuk ya, tapi si anak ini lebih nyusunya ke Putingnya putingnya, ya. bukan ke bagian Aja gitu iya, ya, Bu. bukan ke bagian yang lebih gelap ini gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Bu, kapan aja sih bayi itu harus dikasih ASI atau makan gitu ya kalau bahasa kita gitu ya Bu? Oh, pemberian ASI itu sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Biasanya tanda-tanda alaminya itu adalah ketika payudara kita mengeras, ya kan? Itu biasanya kalau tanda payudara sudah mengeras kan itu sudah harus dihisap. Itu tanda alami yang dialami oleh ibu gitu. Jadi, nah yang kadang suka ada ya Bu bayi yang asik tidur gitu ya Bu ya. iya, dibangunin Mbak Putri kalau yang kayak gitu. Iya, walaupun dia masih tidur pules, dibangunin. Caranya apa banguninnya? Dengan menempelkan puting kita ke bayi. Biasanya kalau kita tempelin puting ke bibir bayi, biasanya bayi langsung refleksnya dia akan membuka mulut. Oke, ya bukan salah. Tadi yang kedua itu ada yang tidak langsung ya Bu ya. Iya. Dengan cara Memerah. diperah ya Bu. Tadi Betul. bisa diperah dengan Betul. tangan alami ataupun dengan alat gitu kan ya. Iya. Nah, kalau yang dengan alat tuh yang dengan tangan dulu deh Bu. Gimana sih Bu? Coba dong Bu ajarin Oke. dengan sahabat saya. Ini ya, kita ibaratkan payudara kita ya, Mbak Putri ya. Jadi kalau ini tangan itu tidak boleh menggunting ya, tidak boleh menggunting, tapi harus dalam huruf C, jadi ditopang. Jadi perahnya itu mulai dari dalam ya menuju keluar ke area yang lebih gelap ini, ya kan, sampai keluar susunya dari puting ini. Nah, di atas diperah, dilepas, ditekan lagi, digeser ke depan, lepas lagi, begini lagi ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita mulai dari yang sisi sebelah kanan dan kirinya. Ini sama caranya, dari belakang ke arah depan, dari arah depan sampai kapan? Sampai ini terasa kosong gitu.
kendor, terasa kosong, itu tandanya sudah cukup diperah. Nanti tinggal ganti ke yang sebelah kanan atau yang sebelahnya lagi. Kadang kita suka nemuin di lapangan bayi nih baru lahir gitu kan Bu ya. Baru sehari baru lahir, terus kebetulan air susu ibunya belum keluar, terus nangis terus gitu kan Bu. Akhirnya orang tuanya nggak sabaran, kasihan ya mungkin orang tuanya kasih neneknya gitu ya. Karena langsung tuh dikasih susu formula, itu gimana tuh? Iya, padahal bayi menangis itu belum tentu lapar Mbak Putri, ya kan? Bisa juga penyebab lain, misalkan mungkin popoknya basah atau tidak nyaman, ada ruam-ruam, gatal-gatal, atau mungkin ada binatang digigit serangga, atau suasana kamar itu kurang nyaman, misalkan panas, berisik, itu bisa menyebabkan bayi menangis. Jadi tanda-tandanya itu kalau anak tuh udah memasukkan jari ke dalam mulutnya, jadi kayak apa ya? Kayak menggigit, menghisap-menghisap, gitu kan? Iya, itu sudah mulai gelisah tolah-toleh, ya, tengok kanan, tengok kiri, mencari. Atau bisa juga kita biasanya juga suka menempelkan jari kita ke ujung pipi nih, pipi bayi kita, gitu kan? Nanti kan bayi kadang-kadang kalau kita ke kanan, ikut ke kanan. Kita tempelin ke kiri, dia ikut ke kiri. Itu tandanya bayi kita sudah mau menyusu. Ini juga temanya Kemenkes tahun ini tuh dukungan untuk semua ibu ya. Kayaknya mungkin ada kesenjangan ya Bu antara buat menyusui bagi ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Nah, buat yang ibu bekerja gimana Bu supaya bisa tetap ngasih ASI eksklusif? Oke, jangan khawatir sahabat sehat Cimanggis yang bekerja, karena pemberian ASI itu ketika ibu ada di rumah bisa langsung diberikan. Tapi ketika ibu bekerja kan bisa dengan cara diperah. Nah, kalau diperah tuh Bu, cara ngasih ke bayinya gimana Bu? Kalau cara nyimpennya gimana tuh? Oke, baik Mbak Putri. Kalau diperah itu kita bisa simpan di suhu ruang. Di suhu ruang itu bisa tahan sampai sekitar 4 jam Mbak Putri, ya kan? Terus kalau mau disimpan di lemari pendingin juga bisa Mbak. Dengan cara kalau di bawah itu bisa tahan sampai 4 hari. Tapi kalau di freezer itu bisa sampai 3-6 bulan. Berarti ada wadah khusus ya Bu ya? Iya, banyak kok Mbak Putri. Iya, banyak kok dijual di toko-toko kesehatan. Bisa berupa botol, bisa berupa plastik gitu. Plastik yang steril. Plastik yang steril, iya, plastik ASI. Yang udah macam-macam ya Bu. Iya. Dan jangan lupa Mbak Putri, kalau di freezer jangan digabung dengan makanan lain. Nggak boleh digabung dengan daging, digabung dengan ikan-ikan, karena nanti akan terkontaminasi. Baik, gitu. Berarti kalau mau nyimpan ASI khusus ya Bu? Betul, khusus iya. Kalau yang nanti disimpan di kulkas, freezer maupun di pendingin itu gimana Bu caranya? Caranya itu dengan taruh dulu di suhu ruang, ya, di suhu ruang dulu, baru nanti direndam di air hangat. Seperti itu. Oh, jadi jangan langsung dikasihin nih dari freezer atau dari bawah tuh langsung dikasihin ke anak kita, ke bayinya, tapi ditaruh di suhu ruang dulu biar nanti baru direndam di air hangat. Berarti dicairkan ya Bu ya? Iya, kalau yang di freezer dicairkan. Itu udah hangat-hangat kuku. Iya. Berarti dari yang tadi kulkas yang beku cair dulu, terus cair suhu ruang, suhu ruang baru dihangatkan. Iya. Cara hangatinnya boleh pakai apa Bu? Pakai itu aja, kalau sahabat sehat Cimanggis itu bisa dengan cara merebus air ya sampai cukup panas ya, atau sampai mendidih, tapi jangan begitu mendidih langsung ditaruh ya. Didiamkan dulu beberapa saat sampai kira-kira panasnya itu berkurang, baru dimasukkan susu ASI yang sudah di suhu ruang tadi. Oke, berarti yang udah hangat. Jadi bukan direbus ya, sahabat Cimanggis ya, bukan direbus tapi direndam. Nah, kalau misalkan nih susu yang dikeluarin sama ibunya ternyata nggak habis, boleh nggak sih Bu dimasukin lagi ke kulkas? Sebaiknya tidak, karena sudah rusak kandungan gizinya. Berarti harusnya dihabiskan ya Bu? Iya, dihabiskan. Makanya perlu sekali kita mengetahui nih seberapa banyak bayi kita minum ASI. Nah, kalau diperah caranya gimana Bu ngasih ke bayinya? ASInya itu ditaruh di cangkir ya. Nanti cangkir itu diletakkan di bawah bibir bayi. Jadi nanti bayi akan menjilat-jilat gitu. Kayak anak kucing. Kayak anak kucing, betul sekali. Menjilat-jilat nanti susunya seperti itu. Nah kan kalau pakai sendok boleh nggak Bu? Boleh pakai sendok, iya. Tapi diusahakan pakai cangkir dulu, iya kan, untuk melatih juga anak itu. Nanti kalau umpamanya kira-kira anaknya sudah capek ya, kan kalau menjadi kan nanti ada capeknya atau ada diemnya, nanti baru kita lanjut dengan memakai sendok. Karena kalau pakai dot, khawatir nanti anak kita akan bingung puting. Jadi sulit membedakan antara puting ibunya dan puting dot. Seperti itu. Jadi puting gitu iya, jadi nanti ketika nanti mau disusui langsung, dia bingung kan, karena terbiasa dengan dot, akhirnya
kok bentuk putingnya beda, seperti jadi anak nanti akan kesulitan. Usahakan jangan pakai dot ya, sahabat sehat Cimanggis. Nanti akan jadi bingung puting. Betul. Terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu makanan nih Bu, makanan yang dianjurkan untuk ibu yang menyusui? Makanan yang dianjurkan itu sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Semua makanan itu bisa dimakan sama ibunya. Terutama makanan-makanan yang bisa menunjang ASI-nya. Misalkan kacang-kacangan. Jadi banyak mengkonsumsi kacang-kacangan itu bisa memperlancar ASI, menambah banyaknya ASI gitu. Terus bisa juga dengan sayur-sayuran berwarna gitu. Dan jangan lupa protein hewaninya juga. 2 jenis protein hewani. Yang penting gizi seimbang. Oke. Ada bedanya nggak sih Bu porsi makan yang ibu menyusui dengan yang tidak menyusui? Biasanya porsinya berbeda Mbak Putri. Kalau untuk menyusui itu biasanya lebih banyak, 2 kali lebih banyak. Sama seperti ibu hamil, 2 kali lebih banyak dari sebelum kondisi hamil atau menyusui. Jadi 2 kali lebih banyak itu, misalkan ibu-ibu itu makannya cuma 5 sendok, berarti harus ditambahkan menjadi 7-8 sendok. Lauknya biasanya cuma 1 potong, sekarang harus 2 potong. Sayurnya cuma setengah mangkok, ditambahkan lagi menjadi 1 mangkok. Berarti porsinya yang ditambahkan ya. Kalau ibu-ibunya nggak bisa nih makan banyak, berarti porsinya kecil tapi sering, seperti itu. Nah Bu, tadi kan makanan yang dianjurkan gitu ya Bu. Berarti tadi semua makanan itu baik ya Bu, beraneka ragam yang baiknya. Betul, dan ya. Seimbang gitu ya, dan porsinya dibanyakin gitu ya, 2 kali lipat. Selanjutnya Bu, ada nggak sih makanan yang harus dihindari sama ibu menyusui? Kadang kan di mitos di lapangan itu nggak boleh makan cabai gitu kan Bu, takutnya bayinya diare gitu. Itu benar nggak sih Bu? Itu sebenarnya hanya mitos Mbak Putri ya. Tapi memang ada beberapa bayi yang memang tidak kuat ya. Karena kan prinsip ASI itu kan rasanya itu kan seperti makanan ibunya. Jadi apa yang ibu makan itu akan mempengaruhi rasa dari ASI. Ketika ibunya makan durian, maka otomatis ada rasa durian di dalam ASI ibunya. Jadi bisa dibayangkan kalau ibunya penggemar makan yang pedas-pedas, makan cabai, kan ada rasa-rasa cabai. Sedangkan ada zat di dalam cabai itu yang namanya capsaicin yang bisa menimbulkan gas. Ya kan, jadi bisa menimbulkan diare. Kadang-kadang ada nih beberapa bayi yang belum makan apa-apa, tapi kok bayinya diare gitu kan. Ternyata gitu diperiksa ibunya penggemar makan pedas atau makan makanan yang berminyak atau makan makanan yang mengandung gas lainnya. Lanjut nih Bu, terkait mitos fakta lagi ya Bu, masih ada lagi nih. Kadang ada ibu-ibu yang juga insecure nih, udah takut duluan. Duh, payudara saya kecil gitu, itu nggak bisa nyukupin ASI. Itu bener nggak sih Bu? Ngaruh nggak sih Bu payudara kecil sama cukupan ASI gitu? Itu mitos Mbak Putri, karena payudara besar maupun payudara kecil semuanya bisa menghasilkan ASI. Karena prinsipnya adalah semakin sering disusui, semakin banyak ASI yang akan keluar seperti itu. Jadi nggak ngaruh tuh mau punya payudara besar atau maupun payudara kecil. Oke, waktu udah lumayan nih ya, ada 3 mitos fakta tadi nih yang udah kita bahas ya, terkait payudara besar yang kecil ternyata nggak ngaruh ya, itu mitos. Makan cabai pun itu juga mitos sebetulnya ya, bukan mitos untuk diarenya. Cuma memang ada zat yang bikin gas gitu ya Bu ya. Dan itu juga nggak semua bayi ya Bu ya, bayi ada yang bisa. Ada bayi-bayi tertentu saja. Terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu tips dan triknya supaya lancar ASI biar lulus nih ASI eksklusif? Oke, baik Mbak Putri. Tipsnya adalah ibunya nggak boleh stres. Pijat oksitosin juga bisa dilakukan. Terus ketiga, harus nyaman juga ibunya, posisi perlekatan juga harus baik. Di samping itu yang paling penting adalah dukungan dari keluarga. Nah, kita udah ada di akhir acara nih Bu ya. Boleh di-share nggak sih Bu, apa sih Bu pesan kunci yang ingin disampaikan kepada sahabat sehat Cimanggis? Oke, sahabat sehat Cimanggis sekalian, bagi ibu hamil dan ibu yang mempunyai bayi, jangan lupa memberikan ASI eksklusif, karena ASI eksklusif merupakan investasi jangka panjang berupa kesehatan bagi anak-anak kita. Baik, terima kasih Ibu Yeni yang udah jadi narasumber hari ini, yang udah sharing nih sama kita, sama sahabat sehat Cimanggis. Baik, sahabat sehat Cimanggis, jangan lupa bulan depan stay tune lagi, karena pastinya kita akan podcast cerdas lagi dengan tema-tema yang lebih menarik setiap bulan. Nih, saya juga masih punya pantun nih Bu, buat terkait ASI buat sahabat sehat Cimanggis ya. Jangan lupa cakep ya Bu. Iya, nanti Dede cakep ya Dede. Ya. Makan nasi uduk pakai terasi. Cakep. Minumnya es kelapa bersama teman. Cakep. Makanan yang terbaik bagi bayi itu hanya ASI. Cakep. Yuk berikan ASI saja sampai 6 bulan. Ya. Kata saya Putri Wulandari, Sumartini Yeni. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.